Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang konsep pajak penghasilan PPh final. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep dan penerapan pajak penghasilan final. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian pajak penghasilan PPh final. Pajak penghasilan PPh final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final juga tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak. PPh final bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan, kepastian hukum, serta menyederhanakan perhitungan pajak bagi wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri PPh final, yaitu 1. Pajak dipotong atau dibayar langsung saat penghasilan diterima. 2. Tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. 3. Tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya. 4. Tarifnya biasanya sudah ditentukan secara khusus oleh pemerintah. PPh final atas penghasilan dari usaha peredaran bruto tertentu. PPh final juga dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu. Biasanya digunakan untuk UMKM. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018. Ketentuannya adalah berlaku bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki usaha memiliki peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset atau peredaran bruto. Contohnya, jika suatu usaha memiliki omset 1 juta dalam 1 tahun, maka PPh final sama dengan 0,5% dikali 100 juta. PPh final sama dengan Rp 500.000 rupiah. Pajak tersebut langsung dibayarkan tanpa menghitung laba atau biaya usaha. Pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Pajak penghasilan final pasal 15 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dari bidang usaha, khusus dengan norma perhitungan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis usaha yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 antara lain. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, perusahaan penerbangan dalam negeri. Yang keempat, perusahaan asuransi luar negeri. Yang kelima, perusahaan pengobaran minyak, gas, dan panas bumi. Yang terakhir, perusahaan perdagangan asing. Tujuan pajak penghasilan pasal 15, yang pertama, menyederhanakan perhitungan pajak bagi sektor usaha tertentu. Yang kedua, memberikan kepastian pajak. Yang ketiga, mengatur sektor usaha yang memiliki karakteristik khusus. Pajak penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2: bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi penjualan tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan. Contoh tarif: bunga deposito 20%, penjualan tanah dan bangunan 2,5% dari nilai transaksi, sewa tanah atau bangunan 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungan: jika seseorang menyewakan rumah dengan harga 50 juta per tahun, PPh final sama dengan 10% kali 10 juta rupiah. P final sama dengan 5 juta rupiah. Pajak tersebut langsung dipotong dan bersifat final.
Kesimpulan, pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. PPh final bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Jenis PPh final meliputi pajak atas usaha dengan peredaran bruto tertentu, PPh pasal 15 untuk usaha khusus, serta PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pada beberapa jenis penghasilan seperti bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, serta transaksi properti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.